Mari kita berdiri. Kami mengakui iman kami. Pengakuan iman Nasuli. Mari kita baca pengakuan iman Nasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. It is so sweet to trust in Jesus. It is so sweet, it is so meet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him over and all. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so great, I learn to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him all and all. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 이렇게 거룩한 주일 허락하여 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 저희가 이 자리에 함께 모여서 다 함께 기도할 수 있게 하심에 주님 너무나 감사드립니다. 이제 함께 우리 모든 성도님도 주님 함께 해주시고 복을 내려주시고 성령 충만함으로 채우시기 원합니다. 이제 함께 우리 이브라트나 아공 리아나 이브 요하나 헬다 바바게레사 이브 유니커 엘소 이브 미사랑 저까지 그리고 페브리카 이브 에블린 이자지아 그리고 그 외 모든 성도님도 주님 함께 해주시고 붙들어 주시고 인도해 주시기 원합니다. 주여 저희가 오늘 주님의 말씀 앞에 섭니다. 주님 말씀을 들을 때 아버지 하나님 말씀을 깨달을 수 있도록 도와주셨고 그 말씀대로 살아갈 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 제가 말씀을 전할 때 저라다오라 치우치 않고 담대하게 하나님 말씀 선포할 수 있도록 도와주셨고 성령 충만함을 채우시기 원합니다. 아버지 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat siang semua. Selamat pagi semua. Hari ini kita berkumpul bersama waktu ibadah minggu pertama pada bulan Oktober. Bukan minggu terakhir, ya bulan Oktober. Minta maaf. Selamat pagi dan minggu terakhir pada bulan Oktober 2022. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Bulan Oktober kita beribadah bersama minggu pertama dan minggu ketiga. Dan bulan November juga minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah secara offline. Dan bulan Desember minggu kedua dan minggu keempat kita akan beribadah secara offline. Okay? Minggu kedua bulan Desember minggu kedua dan minggu keempat. Dan tahun depan setiap minggu kita akan beribadah bersama. Okay? Secara offline. Puji Tuhan. Okay? Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita beribadah bersama lagi. Sekarang kita berkumpul ya 2 kali untuk beribadah, tapi sekarang kita berdoa. Kita dapat berkumpul setiap minggu untuk ibadah. Okay? Tahun depan kita akan beribadah setiap minggu secara offline. Tahun 2023. Puji Tuhan. 자, pertama, mari kita membaca firman Tuhan hari ini bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10.
Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya, yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sekarang kita akan melihat lebih dekat apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita untuk menerapkan keselamatan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya tidak mengklaim bahwa urutan yang saya ikuti sepenuhnya benar, dan bahwa urutan ini belum tentu kronologis. Seseorang bertanya, lalu bagaimana Anda bisa mendapatkan urutan itu? Saya akan menjawab bahwa saya telah mencoba memikirkan pekerjaan yang sedang terjadi di dalam kita ini, terutama dari sudut pandang Allah yang memandang mereka yang berada dalam dosa, dalam kekekalan. Metode ini paling menarik bagi saya dan paling membantu saya. Metode ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan nilai pengalaman atau sudut pandang empiris. Beberapa orang akan menekankan pengalaman dan menarik ketertiban darinya. Tetapi saya adalah salah satu dari orang-orang yang tidak puas dengan pengalaman belaka. Saya ingin tahu tentang pengalaman itu. Artinya saya ingin tahu apa yang saya alami, mengapa saya mengalaminya, dan bagaimana hal itu terjadi. Anak kecillah yang puas hanya menikmati pengalaman itu. Seperti yang dikatakan penulis Ibrani, jika kita ingin bertumbuh dalam kasih karunia, Ibrani 5 ayat 14, kita harus mengajukan beberapa pertanyaan, dan kita harus sungguh-sungguh ingin tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kita. Jadi saya mendekatinya seperti ini. Ada kebenaran Injil. Saya telah belajar bahwa memastikan kebenaran diberikan kepada semua orang adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Ini disebut panggilan umum, dan ini adalah semacam penyajian Injil universal. Kemudian ditemukan bahwa panggilan lahiriah atau umum diberikan kepada mereka yang diselamatkan dan mereka yang masih tinggal. Tetapi perbedaan baru muncul karena hanya sedikit yang diselamatkan oleh panggilan itu. Jadi mulai sekarang kita harus mempertimbangkan pertanyaan apa yang menegaskan perbedaan antara kedua kelompok itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, bagi saya tampaknya harus dikatakan bahwa panggilan Injil kepada semua orang hanya berlaku untuk beberapa orang saja. Ada teks Alkitabiah yang menggambarkan hal ini dengan sempurna. Mereka yang mengikuti Kristus yang digambarkan sebagai murid-murid juga dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok memutuskan untuk tidak pernah mendengarkan Kristus lagi. Mereka meninggalkan Kristus dan pulang. Ketika Kristus bertanya kepada kelompok yang lain, apakah kamu tidak mau pergi juga? Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Yohanes 6 ayat 67 sampai 68. Satu kelompok pulang dengan tidak percaya, dan kelompok lainnya yang diberitahu hal yang sama ingin tinggal bersama Kristus dan mendengar lebih banyak, dan mereka menikmatinya. Apa yang akan membuat perbedaan seperti itu? Karena firman itu berlaku bagi mereka yang diselamatkan, tetapi tidak berlaku bagi mereka yang belum diselamatkan, yang menolaknya. Ini adalah fakta yang sangat jelas. Kita dapat mengatakan bahwa panggilan yang efektif ini ada di samping panggilan lahiriah, dan bahwa keselamatan seseorang dan menjadi seorang Kristen sejati adalah karena panggilan Injil itu efektif. Mari saya tunjukkan beberapa ayat Alkitab yang menegaskan hal itu. Pertama, Roma 8 ayat 28 sampai 29 adalah pernyataan besar dari fakta ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan untuk semua orang, tetapi untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa mereka? Mereka adalah yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus melanjutkan dengan mengatakan,
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang diselamatkan dikatakan telah dipanggil, dan mereka dipanggil dengan cara yang berbeda dari yang lain. Itulah mengapa ini adalah pernyataan Alkitabiah tentang panggilan yang efektif. Yang lainnya ada dalam 1 Korintus 1 ayat 2. Ini adalah pernyataan yang dapat ditemukan di tempat lain dalam Alkitab. Jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Mereka tidak hanya disebut orang-orang kudus, mereka dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Rasul mengulangi ini dalam pasal yang sama. Dia berkata, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi sebagian orang, memberitakan Kristus adalah kebodohan. Mereka adalah orang-orang yang belum diselamatkan. Tetapi Rasul menggambarkan mereka yang telah diselamatkan sebagai mereka yang telah dipanggil sekali lagi. Contoh lain, perhatikan pernyataan besar Rasul Petrus. Dia berkata tentang orang-orang Kristen, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tuhan memanggil mereka karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Allah secara efektif memanggil mereka. Panggilan Injil telah datang kepada banyak orang lain. Tetapi ini bukanlah orang-orang yang Petrus bicarakan. Petrus sedang berbicara tentang orang-orang yang berhubungan dengan Israel menurut daging perjanjian lama. Petrus menerapkan istilah yang sama kepada orang-orang ini seperti ketika 10 perintah dan hukum moral diberikan kepada orang Israel. Petrus menggunakan kata-kata yang sama. Artinya mereka disebut Israel milik Allah yang akan memberitakan pujiannya. Jadi jelas bahwa panggilan itu berlaku pada orang-orang ini. Itulah ajaran dari ayat-ayat ini. Ada argumen lain yang dengan sempurna menggambarkan fakta ini. Apa arti dari kata gereja? Kami adalah anggota gereja Kristen. Tapi apa itu gereja? Apa yang tersirat dari kata-kata itu? Kata gereja adalah terjemahan dari kata Yunani eklesia. Eklesia berarti yang dipanggil. Gereja adalah kumpulan dari mereka yang dipanggil dan mereka yang ditetapkan sebagai hasil dari panggilan itu. Seperti yang Petrus katakan, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berikut adalah arti dari kata gereja. Kata gereja sendiri oleh karena itu cukup untuk menegaskan bahwa jelas ada panggilan yang efektif. Karena pesan yang sama diberikan kepada orang lain, tetapi hanya mereka yang dipanggil ke gereja di dunia. Lalu apa perbedaan antara panggilan lahiriah dan panggilan efektif ini? Jawabannya adalah bahwa panggilan ini adalah panggilan batin dan rohani. Hal ini tidak hanya datang dari luar bagi sebagian orang. Tentu saja panggilan itu berasal dari luar. Tetapi selain panggilan lahiriah kepada semua orang, ada panggilan batinnya yang datang kepada mereka yang menjadi orang Kristen. Dan itulah panggilan yang efektif. Jadi ada kontras antara lahiriah dan batinnya dan rohani. Biarkan saya melangkah lebih jauh dan menyajikan bukti Alkitabiah untuk fakta bahwa ada panggilan batin dan rohani. Saya telah melihat poin-poin umum melalui bagian-bagian yang telah saya tunjukkan kepada Anda sejauh ini. Ayat-ayat ini adalah deskripsi sederhana. Jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa ayat yang secara khusus mengatakan bahwa inilah yang terjadi di dalam. Mari kita lihat Yohanes 6 terlebih dahulu. Jika kita harus membandingkan
membandingkan Yohanes dengan Rasul Paulus, doktrin khusus ini diajarkan jauh lebih jelas oleh Yohanes. Beberapa orang berpikir bahwa doktrin ini dibuat hanya dalam pikiran Paulus, tetapi dibuat jauh lebih jelas dalam Injil Yohanes, terutama dalam pasal 6 yang besar ini. Salah satunya dalam ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya betul, Tuhan memberikan informasi ini kepada nabi dan nabi menulisnya. Akan ada orang-orang tertentu yang akan diajar oleh Tuhan sendiri. Mereka akan diajar tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh Allah dan oleh Roh Kudus. Beberapa secara batin akan terjadi. Setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat 45. Mereka yang datang kepada Kristus adalah mereka yang telah diajar oleh Allah. Mereka yang telah diajar tentang Bapa oleh Roh Kudus hanya mereka yang datang kepada Kristus. Ini adalah pernyataan penting. Tuhan kita mengulangi kata-kata ini dalam ayat 63 sampai 65. Bagi mereka yang telah mendengar firman Tuhan dan menjadi batu sandungan, Tuhan mengatakan ini. Lola yang membeli hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kemudian dia berbicara, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Yohanes menambahkan, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Mereka menanggapi panggilan luar dan menganggap diri mereka orang Kristen. Tetapi di sini menjadi jelas bahwa mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak pernah diajar oleh Tuhan. Mereka belum menerima Roh Kudus. Yohanes melanjutkan dengan mengatakan, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadamu, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mereka tidak datang, tetapi pulang karena ayah mereka tidak membiarkan orang-orang ini datang. Tetapi dia membuat yang lain datang, dan mereka tetap tinggal dan bersuka cita. Ini adalah bukti dan panggilan rohani dan batinnya. Inilah yang membuat panggilan itu efektif. Mari kita lihat bagian lain. Ini adalah Efesus 1 ayat 17. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengenal Allah kecuali dia memberi kita roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan wahyu mutlak diperlukan. Itulah sebabnya Paulus berdoa agar mereka memiliki Roh Kudus. Itu untuk membantu mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus ini, kita tidak dapat mencapai pengetahuan itu. Efesus 2 ayat 8 juga mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pembelian Allah. Berikutnya adalah Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Di sana, Paulus mengatakan hal yang sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelahnya. Tuhan bekerja di dalam hati, sehingga kita dapat mengajarkan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelahnya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5, Paulus membuat pernyataan yang paling penting tentang hal ini. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jika Anda membaca surat ini, terutama 2 bab pertama, Anda akan menemukan bahwa Rasul mengulangi ayat ini dalam banyak cara. Dia mengatakan bahwa mereka menerima firman yang datang kepada mereka bukan sebagai perkataan manusia, tetapi yang memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13.
Tetapi apa maksud Paulus ketika dia mengatakan bahwa Injil kami tidak disampaikan kepadamu hanya dengan kata-kata? Rasul berkata bahwa Injil tentu saja datang dengan kata-kata, namun bukan kata-kata yang membuat orang Tesalonika yang tenggelam dalam penyembahan berhala menjadi orang-orang kudus. Jika demikian, apa yang dilakukannya? Fakta bahwa Injil datang dengan kuasa dan dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan yang besar membuatnya demikian. Pekerjaan batin inilah yang mengubah orang dari orang berdosa menjadi orang suci. Ini adalah khotbah dalam manifestasi Roh Kudus dan kuasa. Rasul membawa pernyataan yang sangat mirip dalam 2 Timotius 2 ayat 25. Di sini dia memberitahu Timotius mudah bagaimana menghadapi lawan-lawannya. Paulus mengatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Paulus berkata, Timotius, saya ingin Anda menegur orang-orang yang menentang Anda ini. Alasan untuk melakukannya bukan karena Anda dapat membujuk mereka dengan argumen atau logika Anda. Kecuali Tuhan melakukan pekerjaan di dalam mereka, mereka tidak akan pernah mengenali kebenaran. Tapi jika Tuhan mau melakukannya, mereka akan tahu yang sebenarnya. Semua ini ada dalam satu ayat. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Ayat ini memang dapat ditemukan berkali-kali dalam Injil. Dan kami telah mengutipnya. Perhatikan ayat ini khususnya dalam konteks pesta pernikahan. Sebab banyak yang dipanggil, artinya yang dipanggil lahiriah banyak. Tetapi sedikit yang dipilih, yaitu yang dipanggil secara efektif sedikit. Mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita telah belajar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa mereka yang diselamatkan dipanggil secara efektif. Dan bahwa alasan mereka dipanggil secara efektif adalah karena pekerjaan yang terjadi di dalam mereka. Ada yang bilang tapi karena semua ini terjadi. Tapi kenapa semua ini terjadi? Jawabannya adalah bahwa ini mutlak diperlukan. Tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen tanpa pekerjaan yang terjadi di dalam. Pekerjaan ini penting. Saya akan membelimu buktinya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Roma 8 ayat 5. Versi standar yang televisi menerjemahkannya seperti ini. Mereka yang mengikuti keinginan daging tertarik pada hal-hal daging. Dan mereka yang mengikuti Roh atau keinginan Roh tertarik pada hal-hal yang dari Roh. Manusia alami, mereka yang mengikuti daging tidak tertarik pada pekerjaan Roh. Mereka menganggapnya membosankan dan tidak menarik. Mereka berpikir itu buang-buang waktu dan sangat membencinya. Namun mereka yang mengikuti Roh Kudus sangat tertarik pada hal-hal dari Roh Kudus. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini adalah argumen yang menentukan. Itu pernyataan yang sangat kuat, tapi itu benar. Sebagai akibat dari kejatuhan, manusia pada dasarnya bermusuhan dengan Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Menurut pendapat saya, ini adalah pernyataan yang menentukan. Manusia pada dasarnya memberontak melawan Tuhan. Mereka membenci Tuhan dan tidak tertarik pada Tuhan. Mereka juga tidak tertarik pada pekerjaan Tuhan. Dari pernyataan Rasul Paulus ini, saya menyimpulkan bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam batin mutlak diperlukan bagi setiap orang untuk percaya, menerima dan menikmati Injil Tuhan. Mari kita lihat beberapa bagian lagi yang punya arti sama. Bacalah ayat terkenal dari 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.
Ini adalah pernyataan kategoris, tetapi jangan tiba-tiba menjadi seorang filsuf dan berkata, jika itu benar, maka ini dan itu tidak masuk akal. Mari kita hadapi apa yang Alkitab katakan. Kita berurusan dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Kita berurusan dengan tujuan Allah yang tak terukur. Jika kita dengan bodoh mencoba untuk menegaskan pemahaman atau filosofi kita terhadap pernyataan kategoris ini, kita layak untuk tetap berada dalam kegelapan. Kita seharusnya tidak mendekati Alkitab dengan sombong bahwa kita dapat memahami segalanya. Itu tidak mungkin. Dan sesungguhnya anugerah rahasia ibadah kita. 1 Timotius 3 ayat 16. Apalagi dengan masalah ini, di sini dikatakan bahwa manusia duniawi tidak hanya tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, tetapi juga tidak dapat menerimanya. Karena ini harus dipahami, dihakimi, dan dibedakan secara rohani. Ada juga 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Paulus berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, sangat jelas bahwa Injil telah dibayangi kepada beberapa orang. Mereka mendengar Injil seperti orang lain, tetapi tidak melihat apapun di dalamnya dan tidak menginginkannya, melainkan menghujat dan mengejeknya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Injil yang mulia. Mungkinkah ada yang lebih jelas dari ini? Mereka tidak percaya. Karena setan telah menutupi hatinya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Akhirnya Efesus 2 ayat 1. Kamu tahu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu Roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sudah mati, tidak ada ekspresi yang lebih kuat dari itu. Ini adalah kondisi spiritual mereka. Semua ayat ini membuktikan bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mutlak diperlukan agar pemanggilan Injil secara lahiriah dan umum dapat dilakukan. Lalu apakah panggilan yang efektif dan ke dalam yang sedang kita bicarakan ini? Yang terbaik yang dapat kita katakan tentang ini dalam terang bagian-bagian di atas ini pasti benar. Panggilan batin mengacu pada manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam jiwa. Ini adalah Roh Kudus yang bekerja langsung di dalam kita. Ini seketika spiritual, supernatural, dan ajaib. Panggilan ini berfungsi untuk memungkinkan cara baru aktivitas spiritual di dalam diri kita. Tanpa pekerjaan ini, kita tidak dapat melakukan tindakan yang benar. Namun, sebagai hasil dari tindakan Roh Kudus ini, pertama-tama kita dapat melakukan aktivitas spiritual, sehingga panggilan menjadi efektif dan kita menerimanya. Ini sangat penting. Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tindakan langsung. Apa yang terjadi ketika panggilan itu berlaku bagi orang-orang, bukan hanya berarti mereka tunduk pada pengaruh moral kebenaran. Beberapa orang berpikir begitu. Mereka berkata bahwa ketika Injil diberitakan, kebenaran memiliki semacam pengaruh moral pada orang-orang. Misalnya, seorang pembicara yang baik dapat membuat dampak moral dengan memberikan pidato yang fasih untuk membujuk orang untuk memilih partai tertentu. Tapi panggilannya berbeda dalam kasus ini. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di lubuk hati manusia itu sendiri. Ini lebih dari sekadar Roh Kudus yang meningkatkan bakat dan kemampuan bawaan kita. Itu adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita dan di dalam jiwa, yang menciptakan di dalam kita prinsip baru dari tindakan rohani. Panggilannya harus seperti ini, tidak boleh kurang dari itu. Karena seperti yang Paulus katakan, semua ini bersifat rohani.
Itulah sebabnya orang alami tidak mengerti. Seseorang berkata, kekristenan tidak akan pernah benar. Lihat, orang hebat ini, dia tidak percaya kekristenan. Inilah alasan mengapa Anda tidak perlu terkejut, kecewa, atau malu dengan kata-kata seperti itu. Seberapa sering Anda mendengar klaim ini? Apa yang bilang saya tidak bisa percaya ini? Jika kekristenan itu benar, maka semua filsuf dan ilmuwan ini dan politisi besar ini dan yang lainnya harus mempercayai kekristenan. Tetapi sebenarnya tidak. Mengingat fakta-fakta yang telah dikatakan sejauh ini adalah fenomena yang sangat alami dan dapat difahami sepenuhnya. Bahkan orang kecerdasan alami terbesar pun tidak dapat menerima ini. Dia adalah manusia alami. Anda membutuhkan kekuatan spiritual untuk menerima kebenaran yang menakjubkan dari dua kodrat dalam satu pribadi, doktrin agung trinitas, semua doktrin inkarnasi dan pendamaian. Ini adalah kebenaran rohani dan seperti yang Paulus katakan, tampaknya sepenuhnya bodoh dan bodoh bagi manusia duniawi. Jadi ketika Roh Kudus membuat kita mempercayainya, itu pasti lebih dari sekadar mengangkatkan kekuatan alami kita. Kebenaran yang disampaikan Roh Kudus kepada kita bukan hanya nasihat moral yang baik, pasti tidak. Kita membutuhkan kekuatan baru, prinsip baru, dan itulah yang dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus menanamkan dalam diri kita prinsip spiritual baru ini, prinsip vitalitas dan aktivitas spiritual, sehingga panggilan umum Injil datang kepada kita dengan efek. Mari kita juga menyajikan bukti Alkitabiah untuk ini, karena memang ada bukti seperti ini. Sebuah contoh praktis dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Di sini Paulus berkhotbah di kota Filipi. Ini adalah teks yang sangat penting bagi kita, karena ini adalah kunjungan pertama Rasul Paulus ke Eropa dan pertama kali Injil Kristen diberitakan di sana. Jangan lupa bahwa orang pertama yang berkhotbah setelah mendengar Injil di Eropa adalah seorang wanita bernama Lydia. Dia adalah orang pertama dalam sejarah Eropa yang menerima panggilan Injil. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia mendengarnya seperti yang telah didengar banyak orang lain. Rasul Paulus duduk dan memberitakan firman atau panggilan lahiriah. Paulus memberitahu mereka Injil, fakta tentang Tuhan Yesus Kristus dan artinya. Dia mengatakan semua ini dan di antara mereka yang mendengar adalah seorang wanita bernama Lydia. Jadi apa yang membuat Lydia berbeda? Perhatian, Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus. Ini adalah contoh yang baik. Firman diberitakan, tetapi orang tidak memperhatikan. Mereka saling berpandangan saat kata dikotbahkan. Menulis sesuatu di buku mereka, membacakan visi dalam hati, atau saling memandang dan tersenyum. Dalam arti tertentu, kita mendengar, tetapi kita tidak mendengarkan. Dan tanpa mendengarkan, kita tidak dapat diselamatkan. Mengapa Lydia mendengarkan? Karena Tuhan telah membuka hatinya. Tuhan telah melakukan sesuatu di dalam hatinya. Supaya hasilnya dia mendengarkan, mengetahui dan menerima Injil. Panggilan lahiriah diubah menjadi panggilan batin. Dan panggilan umum menjadi panggilan efektif. Dia percaya dan dibaptis. Begitu pula rumah itu. Yang pasti adalah Tuhan membuka hatinya dan membuat perbedaan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mempercayainya. Ada juga pernyataan teologis yang besar dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dan 15. Paulus mengatakan bahwa para penguasa dunia ini tidak mengetahui hikmat rahasia Allah. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 8. Para penguasa mendengar hal-hal ini, tetapi tidak mempercayainya.
Tapi kami percaya kata Paulus. Mengapa? Apa perbedaan antara kita dan penguasa dunia ini? Ini adalah ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Lo. Sebab Lo menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Lo manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Lo Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal tentang Tuhan, hanya Roh Kudus yang tahu. Kita tidak menerima Roh dunia, tetapi Roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Anda dapat menyebutkan lagi Efesus 1 ayat 18, 1 Tesalonika 1 ayat 5, dan Filipi 2 ayat 13. Dengan kata lain, dalam ayat-ayat ini ada bukti yang membuktikan bahwa pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa dan hati mereka lah yang membawa mereka ke dalam keadaan di mana panggilan itu dapat dilakukan. Ketika Roh Kudus melakukan pekerjaan, hasilnya benar-benar pasti. Itulah sebabnya beberapa orang menggunakan istilah anugerah yang tak tertahankan. Saya tidak suka istilah ini. Pasalnya, kata-kata tersebut memberi kesan bahwa telah terjadi sesuatu yang terus menundukkan dan memaksakan kehendak seseorang. Tapi tidak. Roh Kudus menanamkan dalam diri saya untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebuah prinsip yang memungkinkan saya untuk melihat dan memahami kebenaran yang mulia dan menakjubkan ini. Roh Kudus bekerja atas kehendak saya. Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelelanya. Roh Kudus tidak menyerang atau memaksa saya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus adalah mengajarkan kehendak saya untuk membuat saya berharap, bersukacita, dan mencintai hal-hal ini. Roh Kudus membimbing, membujuk, dan bekerja atas kehendak saya untuk melaksanakan panggilan Injil. Hal ini pasti. Pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam manusia, pekerjaan itu efektif. Saya mohon Anda untuk mempertimbangkan bagian-bagian besar dari kitab suci yang telah saya tunjukkan kepada Anda. Pelajari teks-teks itu, doakan dan renungkan. Dengan melakukan itu, Anda akan setuju dengan saya bahwa kami hanya dapat mengatakan, hanya karena kasih karunia Tuhan saya menjadi seperti sekarang ini. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 효력 있는 부르심. 하나님이 모든 이들에게 하나님에 대해서 전해지도록 하였지만 불과 소수의 사람만이 그걸 받아들이고 그 마음에 심었습니다. 이것이 성령님의 일하심을 저희가 오늘 말씀을 통해서 깨닫게 되었습니다. 택함받은 저희들, 하나님께서 저희를 택하시고 성령님이 저희 안에서 일하시고 저희 구원을 위해서 하나님, 예수님, 성령님 일하시는 주님의 이 놀라우신 은혜에 저희가 감사를 드립니다. 저희가 택함받은 자로서 정말 이 은혜를 잊지 않고 이 땅 가운데 삶을 살아갈 수 있도록 또 이 은혜를 전할 수 있도록 주 붙들어 주시옵소서. 저희 한 사람 한 사람 기억하여 주시고 붙들어 주시옵소서. 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Amin. Pengumuman. Saya minta doa bagi Bapak Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Visi misi Antioch Community Church adalah kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan kita akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda.
Sekarang kita harus berdoa bagi missionary ketiga. Ini penting, waktu perlindungan dan waktu doa. Kita harus membaca Alkitab setiap hari dan kita harus berdoa setiap hari. Saya minta doa untuk KVKD, kursus bahasa Korea di Depok. Saya minta doa untuk guru-guru, Ibu Latna Agung Liana Fabrika dan siswa Aji. Dan tahap 5 ada 7 siswa. Saya minta doa bagi mereka. Ada pertemuan doa setiap hari Selasa. Okay? Jam 7 malam sampai jam 8:30 malam. Pemimpinnya Ibu Yohana. Tolong hadir. Okay? Setiap hari Selasa. Minggu depan kita akan beribadah secara offline. Okay? Bulan November, minggu pertama dan minggu ketiga kita akan beribadah secara offline. Dan bulan Desember, minggu kedua dan keempat kita akan beribadah secara offline. Okay? Dan tahun depan setiap minggu kita akan beribadah secara offline bersama. Puji Tuhan. Dan saya minta doa untuk pelayanan ini. Kita memikirkan untuk pelayanan yang baru, namanya micro school. Kita akan mulai dari TK. Okay? Ya sudah ada pusat di Amerika Serikat dan kita akan menjadi cabang. Okay? Saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut. Okay? Tapi saya minta doa. Saya akan jelaskan nanti. Okay? Micro school. Baik. Ini cukup. Dan doa Bapa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.